untuk kita bisa bekerja di SPSS. Oh ya, waktu hari apa itu hari Jumat kalau nggak salah. Ada yang datang 2 orang ke saya kelas berapa tuh ya? Kelas apa ya? Saya nggak tahu kelas malam atau yang kelas yang lain. Itu dia beli, ada 2 disk, kemudian diinstal, udah bisa jalan. Nah, ini dia. Kita close. Awal sekali kita berada pada ruang kerja SPSS yang hari ini versi 24 yang saya. Ini ada dua lembar utama. Yang satu variable view, ini variable view. Yang satu data view. Nah, ini ada 2. Variable view dan data view. Nah, jadi ada 2 itu aja. SPSS mudah sebenarnya. Cuma mungkin agak sedikit alergi beberapa orang. Yang variable view atau pada saat kita akan pertama kali memulai untuk menyelesaikan masalah melalui SPSS, itu kita masuk kepada ruang kerja variable view atau lembar variable view. Variable view. Kalau udah ada yang diinstal, silahkan dioperasikan SPSS-nya. Kalau sudah ada yang diinstal, silahkan dioperasikan. Nah, kalau kita lihat di contohnya kemarin yang mana ya? Contohnya itu PowerPoint. Coba kita lihat. Di pertemuan ke-8 kemarin ya, contoh kasusnya itu. Lihatnya di mana, Mon? SPSS, Mon? Yang ada tanda sigma-nya. Ada nggak? Ya, Ustaz, maaf. Pertemuan ke-8. By name. Nih. Ini ya, regresi dan korelasi linier sederhana. Kita mau menginjak pada satu model itu dulu. Regresi, korelasi linier sederhana. Kalau di sini diartikan regresi pada dasarnya adalah ketergantungan. Ketergantungan satu variabel dependent. Nah, ini ada kata-kata dependent atau terikat dengan satu variabel satu atau lebih. Nah, begitu satu itu namanya sederhana. Kalau dia satu, namanya sederhana. Ini kita garis bawahi, kita bold di situ. Kalau dia lebih dari satu,
menjadi kompleks, menjadi multiple variabel independennya, dengan tujuan untuk memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai independen yang diketahui. Ini mungkin nanti dalam contoh, kalau pengertian begini agak sulit. Ya. Hasil regresi adalah berupa koefisien. Nah ini dia, di garis bawahi lagi nih, atau di bold, kita bold, berupa koefisien untuk masing-masing variabel dependen atau variabel bebasnya. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Nah, begitu kita lihat persamaan, ada di sini nih persamaan. Nah ini dia nih. Ini adalah persamaan umumnya. I sama dengan A plus BX. Persamaan umumnya. Nah, kita ke contoh aja dulu lah, kita ke contoh dulu, kita ke contoh. Kalau bingung kita ke contoh. Nah, di sini contohnya nih. Contoh. Hasil penelitian variabel kualitas layanan dengan volume penjualan. Oke, di sini. Kualitas layanan X dengan volume penjualan. Kita tulis aja dulu. Kita deskripsikan dulu. Problems-nya. Problemnya kita muat di Word. Kelihatan ya tapi ya? Kelihatan, Ustadz. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, potong saja nggak apa-apa. Nah, satu. Sini kita tulis problems-nya ya. Problems. Atau persoalannya. Aduh, kecil ya. Kita minta yang besar. Kita kira-kira 14 gitu. Nah, persoalan. Yes. Ingin diketahui apa namanya pengaruh dari kualitas layanan, dalam kurung adalah ini tadi ditulis X di situ, merupakan variabel X-nya, dan volume penjualan atau Y. Atau Y ingin diketahui pengaruh dari kualitas layanan dan volume penjualan pada suatu produk itu misalnya ya, pada suatu produk di satu perusahaan titik. Nah, gitu. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Ini ada merek sepatu 1, 2, 3, 4. Nah, yang dia pentingkan adalah ininya nih, kualitas layanan dan ini kita copy dulu. Kita copy. Kita copy ke situ. Kita paste. Udah amat. Oke. Kemudian
analisalah data tersebut dengan SPSS. Nah, gitu. Karena sifatnya adalah kausalitas. Kausalitas itu apa mempengaruhi apa? Maka mana dia? Oh, ini dia. Ah, dia. Kita langsung ke variabel view. Di sini tadi ada X, ada Y. Kita tulis saja di sini Y. Di name-nya, di kolom name, type-nya numerik, karena nanti akan berisi angka-angka di situ. Desimalnya, karena tadi nggak ada desimal, kita kosongkan saja. Ini berarti volume penjualan. Penjualan. Kemudian value-nya non, measure-nya scale, skala. Kemudian ini X, type-nya juga numerik. Kayaknya ada desimal tadi ya, ada desimal. Volume penjualan. Nah, yang ini adalah kualitas. Itu apa sih, bunyi apa? Kualitas layanan. Layanan. Nah, ini scale juga. Oke. Nah, ini pendefinisian variabelnya sesuai dengan persoalan tadi sudah kita lakukan. Persoalan tadi hanya variabel X dan Y dengan metode regresi, korelasi, linier, sederhana. Kalau sudah kita define, kita definisikan variabel-variabelnya, kita langsung ke data view sini. Nah, ini di data view sudah ada Y dan X-nya dengan simbol garisan atau ruler sini. Kita tinggal isi datanya tadi ada di mana datanya? Ada di sini nih. Nah, ini kualitas layanan. Kita copy saja. X-nya kita masukin sini, kualitas layanan. Kita copy, kita paste ke situ. Nah, kemudian satu lagi. Volume penjualan. Ini. Volume penjualan nih. Nah, jadi variabelnya sudah, tadi datanya sudah kita isi. Nah, langkah selanjutnya adalah analyze. Ini kita klik. Karena yang diminta adalah regresi, kita regresi linier. Nah, regresi linier. Nah, ada dependent atau terikat, berarti penjualan yang terikat. Karena penjualan itu dipengaruhi oleh layanan. Nah, yang bebas adalah layanan, kualitas layanan yang bebas. Oke, masukin ke situ, masing-masing. Mana yang dependen, mana yang independen. Kemudian kita klik statistik, gini. Kita klik. Nah, ini kita minta hitungkan. Minta hitungkan. Ini juga minta hitungkan kovariannya. Ini kita minta hitungkan dan deskripsinya kita udah cukup sampai sini aja. Ke bawahnya nggak usah. Karena ini yang regresi, korelasi, linier, sederhana. Kita continue.
Udah cukup sampai di situ yang paling utama. Masalah grafik nanti lain lagi. Oke. Nah, hasilnya keluar. Hasilnya keluar. Hasilnya berupa tabel-tabel. Keluar, Mon. Nah, hasilnya berupa tabel-tabel. Tuh, hasilnya berupa tabel-tabel. Nah, fungsi tugas kita adalah menginterpretasikan tabel-tabel hasil keluaran. Ini maknanya apa? Kita kembalikan ke persoalan tadi. Ini persoalannya yang ini. Nah, ini persoalannya, analisanya. Maka sini jawabannya adalah hasil analisis atau output SPSS sebagai berikut. Ya. 1. Tabel koefisien. Tabel koefisiennya mana? Tabel koefisien. Nih, tabel koefisien. Kita copy tabelnya supaya nanti gampang dilihatnya. Kita taruh aja dulu di Excel. Kalau di Word melebar dia. Ustadz, mohon maaf Ustadz. Ya, Sebelum silakan. masuk itu kan agak susah ya Ustadz. Apa tuh? Mau dijelaskan tentang maksudnya kenapa tabel X itu dipakai desimal 2 sedangkan yang Y 0. Oh, kebetulan ini datanya saya kira desimal, nggak desimal rupanya. Ini juga dinolin bisa, nggak apa-apa. Nah ini yang sini, ini kita nolkan juga nggak apa-apa, karena ternyata datanya bukan desimal. Nah kita nolkan, nggak ada desimal. Nah jadi begitu. Nggak apa-apa, karena memang kalau nggak ada desimal ya nggak ada desimal. Kalau kecuali ada desimal ya kita berikan desimal supaya lebih akurat saja. Gitu? Saya ada kendala nih. Ya. Apa tadi tuh kendalanya? Di variable view udah saya ikuti sesuai instruksi. Ya. Nah. Di data view ini tanda tanya semua, Sat. Apa tuh? Data view datanya gini. Ada E, ada X. Ada. Ada. Sudah? Ada. Sama enggak? 160, 160, 170, 160, 150. Sesuai contoh aja dulu. Cuman saya isi data itu dia keganti lagi jadi tanda tanya gitu. Setelah di sini udah betul belum? Numerik. Ini udah benar. Y numerik di variable view. Sudah. Udah benar. Ini udah betul? Ya, volume penjualan, kualitas, right, scale. Udah sama semua. Sama semua. Masuk ke data view. Nah, di data view ini kan tadi kan bisa diisi nih. Ah. Sedangkan saya nih dari 160 gini. Bawah, 75 ke bawah terus itu tanda tanya semua. Ini kan saya hilangin misalnya. Saya hilangin. Ini saya hilangin. Nih, saya isi 160. Gitu. Ya. Nah, tuh 160. Nah, kalau saya nggak nampil, Sat. Nggak nampil? Nggak. Atau tanda Kenapa? tanya. Apa ulang awal ya? Coba ininya type-nya numerik bener, numerik? Ya, betul. Ininya numerik bener? Betul. Tuh kan numerik? Ya. Ini banyak nih, ada numerik, ada koma, ada date. Ya, sudah betul Set tipenya dan numerik. Yang X-nya juga numerik. Yang Y dan X-nya numerik dua-duanya. Ya, dua-duanya. Dua-duanya numerik. Kalau dua-duanya numerik harusnya di sini harus diisi angka. Ini 160 lagi. Nah. Cuman di saya ini tanda tanya semua. Masa sih?
ketika diisi saya screenshot dah. Saya Coba kirim. di-share ke saya ininya, tampilkan. Bisa nggak di-share dari situ? Tampilkan dari situ. Share screen dari sini. Atau ini saya off dulu. Yang saya off dulu ya. Baik, baik. Bentar. Ustadz, yang numerik, yang untuk name itu tetap numerik atau Yang name-nya sama X aja biar gampang. X sama E aja? Iya. Sama X aja. Ini variabel udah sesuai tadi. Ya. Kemudian tuh di data view ini tanda tanya semua. Meeting control. Saya mau isi nih, cuman balik lagi, tanda tanya lagi. Nih. Kita dulu. Valusnya non ya? Oh, non. Apanya tuh? Missingnya non juga. Tadi Ustaz, saya ini dari apa baik. Measure-nya scale. Scale sama, bawahnya juga scale ya. Nah, kalau udah gitu Mon, baru lihat data. Ini saya stop share-nya dulu. Share-nya saya stop. Coba tampilkan yang tadi. Yang Tampilkan. Oke. Ya, tampilkan. Tampilkan. Ya udah. Mana dia? Ini. Ini kan variabel udah sesuai instruksi. Mana dia? Variabel. Saya belum data lihat. view-nya. Tuh, tanda tanya semua. Aduh. Coba klik di variable view-nya. Bentar. Sini saya kecilin dulu. Iya. Ini variable view-nya? Ya. Oke. Sekarang ke data view. Coba dihilangin semuanya tuh yang tanda tanya. Delete aja. Tanda delete aja. Tanda delete aja. Delete di keyboard. Delete di keyboard. Baik. Nggak bisa, Sat? Nggak bisa? Nggak. Oh my God. Saya juga tadi ngisi, tapi berubah lagi jadi tanda tanya. Coba ke data view lagi. Data view, oke. Data view. Variable view, oke. Bentar. File. Tulis aja file dulu deh. File. Di kiri atas. Enggak, di kiri atas file. Kiri atas. Menu. Ya. Nih, file, ya. Oke, exit aja dulu, tuh kok resensi use data. Oke. Exit aja dulu. Nah, sekarang dari awal dulu. Baik. Execute dulu. SPSS-nya. Udah? Masih proses bentar lagi. Masih proses. Nanti tampilkan. Kok bisa tanda tanya semua? Saya bisa, Ustadz. Nah, bisa. Nah. Alhamdulillah.
Oh, enggak. Keluar hasilnya tabel-tabel. Keluar tabel-tabel. Ya. Description statistik, correlation, Ya. variabel, model summary, Ya. ANOVA, Ya. coefficient, correlation. Ya. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Nanti kita bahas satu-satu. Makan, ambil nasinya di itu. Masih proses? Udah masuk nih. Udah. Saya share screen. Oke. Tampilkan. Desimal kosongnya. Kosongan saja. Nah, Dan itu scale. oke, Nah, itu scale lagi. Dah. Lari ke data view. masih. Lah, kenapa? Oh, maaf. SPSS Anda tidak bisa dioperasikan. Iya kayaknya Sat. Iya, SPSS Anda nggak bisa dioperasikan. Karena hanya tiga menu di situ, ada file, view, dan custom. Iya. Ya, ini SPSS-nya harus dibuang, harus di uninstall. Baik. Harus di uninstall, itu nggak bisa dioperasikan. Oke. Keren Sat. Iya, dibuang. Itu cuma 3. Kalau yang betul itu banyak. Ini saya tampilkan punya saya ya. Oke. Saya tampilkan. Nih, nah ini banyak. Tidak hanya 3. Kalau yang nggak bisa, langsung di ketiga ini custom. Ini ada semua. File, edit, view, data, transform, insert, format, analyze, direct marketing, graph, utility, extension, window. Ustadz, Ya. yang terikat apa Ustadz? Yang terikat? Independen itu variabel apa tadi Mun? Bergantung terikat. Y. Independennya baru yang layanan kualitas. Iya. Teksnya. Baterainya habis lagi jangan. Fit ambilin chargeran ibu di kasur gitu. Anggapin kamu kalau mau bahasa itu ambil. Oh iya. Maaf. Sudah bisa kita mulai, kita lanjutkan? Sudah Ustaz. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi mana nih? Oh ini tadi ya. Ini saya copy. Saya lari ke Excel sini. Yang mana Mon yang itu Mon? Ini saya copy sembarang di sini aja dulu. Nah ini supaya saya nanti dapat copy as picture supaya muat di sininya. Ini. Nah. Muat kan? Tabel koefisien. Di sini dikasih penjelasan. Confusion ya? Ya, tabel koefisien dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai konstanta sama dengan berapa tuh 144, 286. Kemudian nilai koefisien kualitas layanan itu kan variabel X ya. Variabel X sama dengan 0,286.
286. 286. Iya, dengan demikian ini persamaan regresi Dapat dilihat. yang terbentuk adalah sebagai berikut. Gitu. Y kan kita lihat di mana? Di naskah pertemuan 8, Y sama dengan A plus BX kan ya. A plus BX. A-nya itu kan konstanta. Berarti 144. Kalau persamaan umumnya kan gini. A plus BX. Ya, BX. Ini kan persamaan umumnya. Iya kan? Hmm. Nah, di mananya di bawah aja deh. A adalah konstanta dan B ini koefisien regresi. Wah, ini kayaknya harus pakai 2 nih, pakai handphone juga, pakai itu juga nih. Sama dengan 144,286. Karena dia positif, jadi plus. Kalau negatif, negatif ya. Oh, harus ditulis ya Ustadz, positif negatifnya. Iya, hasilnya kan kebetulan positif. Kalau hasilnya positif, positif tulis. Kalau hasilnya negatif, negatif. Jangan kalau dipaksain kan berarti positif. Kalau misalnya hasil negatif, negatif nulisnya begini ntar. Positif dalam kurung misalnya hasilnya negatif 0,286 misalnya, kan jadi begitu nulisnya. Kalau dibuka kan jadi negatif kalau kurungnya dibuka, berarti negatif 0,286 X. Nah gitu, jadi ini jadi sudah. Nah ini kita bold. Nah persamaan ini yang paling penting. Memberikan makna atau arti bahwa variabel apa? Kualitas layanan atau variabel X ya? Ya. Variabel X, ini kita garis kurung, kualitas layanan memberikan respon positif terhadap apa? Variabel Y atau volume penjualan. Y itu apa? Variabel apa Y? Volume penjualan. Volume penjualan. Volume penjualan. Atau dengan kata lain, karena dia positif, berarti makin baik. Makin baik nilai variabel X akan berakibat pada makin baiknya variabel Y atau makin baiknya volume penjualan. Itu satu statement sendiri lagi, baru mengartikan dari persamaan regresi yang terbentuk.
Nah, itu persamaan regresi yang terbentuk. Ini adalah persamaan regresi yang terbentuk. Jadi begitu. Nah, terus baru satu. Yang kedua, kita lihat lagi tabel apa ya? Persamaan apa tuh, Man? Tabel model summary. Nih, tabel model summary kita perlukan. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, kita gedein dikit biar kelihatan. Nah, kita copy sini sebagai copy picture. Tabel model MB, itunya KG. KB. Kilobyte. Nah, Terus kilobyte. gitu. Iya. Ini KB itunya, ini baru MB. Dari tabel ini tersebut, tenggorokan saya kering, saya minum dulu ya. Saya minum dulu boleh ya? Ya, silakan. Boleh Ustadz. Ya. Silakan. Kering Ya, soalnya. Ustaz. Po, ngelihatnya di mana, Po? Po, Alhamdulillah. Po. Panasnya habis. Unmute dulu, Po. Iya, Dari tabel tapi tersebut terlihat bahwa di SPSS itu uniknya dia menghasilkan R square atau R kuadrat, dan adjusted R kuadrat. Nah, itu dia uniknya tuh. Bagusnya di SPSS. Kalau di manual hanya menghasilkan atau mencari nilai R-nya. Kalau yang di PowerPoint-nya itu. Terlihat bahwa nilai adjusted. Nah, Ustadz, ini kopinya di Word apa di Excel sih, Ustadz, tadi yang ini? yang Model mana? summary-nya. Model summary-nya. Ini semuanya tadi bukan di Excel ya? Bukan di copy di Excel ya? Saya taruh di Excel dulu, nanti saya copy ke sininya, copy picture. Oh, copy picture. Iya, supaya muat maksudnya. Supaya nggak melebar-lebar dia. Saya copy picture saja. Tapi kalau kita misalnya ngerjainnya di Excel nggak apa-apa, Ustadz? Apa harus dipindahin ke Word? Nanti kalimatnya susah. Bikin kalimatnya. Sama dengan berapa tuh? 0,048. 0,048. 48. Komanya itu harus tetap diikutin semua angka ya, Ustadz? Sesuai angka yang ada di situ ya? Iya. Oh, gitu. Ya harus sama kan? Kan kita mau bunyiin hasilnya. Itu baru R kuadratnya kan? Kalau R kuadrat itu kan determinasi. Kalau korelasinya adalah maka nilai adjusted R sama dengan, nah itu kita pangkatin setengah. Yang ini. Yang 0,48. Karena dia R kuadrat kan. Nah ini kita pangkatin setengah. Plus ini kita pangkatkan setengah. Atau kita root square. Maka hasilnya 0,2182. 0,2182. Kita lihat sini R 0,2182.
Dari mana itu? Udah tahu caranya? Kuadrat. R kuadrat. Atau di akar? Karena dia kuadrat kan? Atau di akar? Kalau di akar tuh gini. Afwan Ustaz, Plus. minta tolong diulang. Nah, plus. Kalau di akar gini. Plus. SQRT. SQRT itu square root. Akar. Akar dari gitu. Akar dari ini. Nah, kita kurung tutup. Tuh, sama kan? Kita pangkatin setengah. Dengan kita akarin, sama. Sama. Kita pangkatin setengah gitu. Kalau pangkat pakai itu ya, pakai tanda topi. Itu pangkat. Atau SQRT plus SQRT itu square root, square kuadrat. Root akar kuadrat jadinya. Akar dari kuadrat. Nah, kita masukin di sini 0,2182. 4 digit aja. Oh, 0,2182. Kita lihat lagi di PowerPoint-nya. 2182 itu seberapa sih? Ini dia nih. Nah, ini kita copy aja nih. Kita copy nih. Nah, kita copy di sini. Kita copy, masukin ke sini. Kita lihat. Rentang. Atau rentang atau batasan. Batasan nilai R. R itu ini sebenarnya koefisien korelasi. Nah, gitu. Nah, adalah sebagai berikut. Kita copy yang tadi. Nah, tuh. Berantakan. Nah, kalau mendekati 1 di atas 7, derajat hubungan yang sangat tinggi atau sangat kuat. Atau sangat kuat. Ntar dulu ya, saya coba ini kan dulu. Nah, sangat tinggi atau sangat kuat. Sangat kuat sekali hubungannya. Kalau 0,4 substansial atau sedang-sedang saja dia. Sedang mengarah ke kuat. 0,2 sampai 0,4 menunjukkan derajat yang rendah atau tidak kuat atau lemah. Nah, ini derajat hubungan yang lemah. Di bawah 0,2 itu sangat kecil sekali dan dapat diabaikan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Mungkin saja variabel Y-nya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain, bukan variabel kualitas layanan. Itu maksudnya. Nah, terlihat nilai berapa tadi? Nilai R adjusted. R sama dengan 0,2182. Artinya apa? Menunjukkan derajat hubungan yang rendah. Iya, menunjukkan derajat hubungan antara, nah kita jabarkan lagi, antara variabel X dan variabel Y. Kalau mau dipanjangin juga boleh. Antara variabel X yaitu ini kualitas layanan, dan variabel Y volume penjualan, menunjukkan derajat hubungan antara yang lemah atau rendah atau rendah dengan
kekuatan hubungan hanya sebesar 21 21,82%. Sedangkan sisanya itu berapa? Berarti 100% 80 dikurangi 9 70 78 18. Iya, 21,82% sama dengan 78 78,18%. Nah, itu. Sedangkan sisanya sebesar ini gitu. Nah, adalah variabel lain yang mempengaruhi variabel volume penjualan. Nggak fair kan? Masa variabel yang lain yang sangat besar, sementara ini sangat kecil sekali. Itu makna dari nilai R. Kecil sekali. Jadinya variabel yang lain yang jadi besar. Hal ini diindikasikan juga dengan dengan nilai F-change. Nih, F-change. Nilai F-change. Kelihatan F-change? Ya. Nah, sebesar nilai F-change atau F-hitung hanya sebesar 1,2. Hanya sebesar 1,2 nilai F-hitungnya. Padahal bila dilihat pada tabel distribusi T, nah, karena sederhana pakai T. Karena kita sederhana pakai T. Distribusi T dengan alfa. Mana dia? Insert. Simbol alfa dengan alfa 0,05. Kenapa 0,05? Ntar saya kasih tahu. Padahal bila lihat pada tabel dan derajat kebebasan berapa tadi? Cuman 5 ya itunya, sampelnya. Ya. Adalah berapa? Kita lihat di Google, kita cari di sini. Cari, kalau gampang dicari, tabel distribusi T. Nah, ini. Nah, pada alfa 0,05 nih, itunya 5, 2,01. 2,01. 2,01. Dengan demikian, F hitung lebih kecil daripada F tabel. Iya kan? Lebih kecil kan? Iya, 1.200. Iya. Dia cuma 1,2. F hitungnya 1,2, dia 2,01. Ini menunjukkan tidak signifikansinya variabel X mempengaruhi variabel Y. Ah, ini yang kita butuhkan, keterangan ini. Kenapa tadi 0,05? Pada saat kita melakukan analyze di sini,
regression, linear. Kemudian kita klik statistik. Pada saat ini confidence intervalnya di level 95, ini adalah selang kepercayaan. Ini 95 ya, dalam persen ya. Ini level of confidence dengan, kalau rumusnya itu 1 min alfa, 1 min alfa mana di alfa? Alfa mana di ini? Nah. 1 min alfa dikali 100%. Itu dia. 100%. Itu rumusnya. 1 min alfa kali 100%. Tadi level of confidence, level of confidence sama dengan 95%. 95%. Dengan demikian, alfa sama dengan iya kan? 0,5%. Alfa sama dengan 0,05. Betul kan? Ya, sisa. Betul kan? 0,5. Bukan 0,5. Kalau 0,5 sih 50% dong. Oh iya. Kalau 95, 0,05. Ya, ya. Nah, ini disebut dengan, apa ya? Tadi level of confidence Very. apa? Confidence level innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma man la yanamu wa la. Berarti ini harus minum aqua. Berarti harus minum agar ya. Ada apa gerangan? Ya. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkat signifikansi 0,05 dengan tingkat signifikansi 0,05. Nah, gitu. Atau alfa 0,05. Kalau alfanya 0,05 ternyata F hitungnya lebih kecil, maka sangat tidak signifikan. Kalau F hitungnya lebih besar, signifikan. Itu aja. Nah, itu nanti adanya di proses-proses yang disebut dengan proses hipotesis. Ini fungsinya. Fungsinya dari sebuah persoalan kita analisa dengan SPSS menghasilkan ini dan harus diinterpretasikan seperti ini. Nah, sampai sini selesai. Cukup. Sudah paham? Astagfirullah. Belum selesai, Ustadz. Oke. Sekarang kita yang lain.
Berarti kita ke... Sat, boleh nanya, Sat? Boleh. Biasanya kalau SPSS ini kalau di guru atau di dunia pendidikan dipakainya buat apa, Sat? Misalnya seorang guru, Nah, biasanya guru kan pasti pengen neliti. Karena apa namanya, yang namanya guru atau dosen itu kan pasti harus neliti. Nggak boleh neliti. Cuman ngajar doang nggak boleh. oh, untuk penelitian gitu ya, Sat ya? Nah, untuk penelitian. Hmm. Kita pengen tahu siswa kita nih, katakanlah prestasi belajar di sini. Sini saya tulis prestasi belajar ya. Sat. Prestasi belajar siswa kelas kita. Kelas 10 misalnya. Kelas 10. Kelas 10 di MAN. Nah, kemudian kita pengen juga lihat siswa-siswa kita ini apakah prestasi belajar itu dipengaruhi oleh rata-rata jumlah jam belajar siswa di rumah per minggu. Di sini berarti rata-rata jumlah jam belajar siswa per minggu di rumah. Nah, make sense kan? Kita pengen tahu itu? Ini sekelas ada berapa orang misalnya? Ada 15 orang atau 20 orang. Kan beda-beda prestasinya. Ada yang pinter banget, ada yang pinter, ada yang pinter-pinteran, ada yang apa namanya agak-agak sedikit-sedikit lemot gitu misalnya. Nah, kita pengen tahu tuh apa sih yang mempengaruhi mereka sehingga punya prestasi yang berbeda-beda. Nah, di sini misalnya ada, kita lihat prestasinya di sini misalnya 164, ada 160, ada 155, ada 140, ada 124, ada 112, ada 168, ada 170, kalau rata-ratanya 9. Ada 158, ada 142, ada 134, ada 159 misalnya. Dan seterusnya. Sampai satu kelas nih ya. Nah, ini jumlah apa namanya? Jumlah rata-rata jumlah jam belajar per minggu rata-ratanya. Kalau misalnya di sini 6, 4, 5 kali 30. Misalnya sini ada 28 jam, ada 26 jam. Sini ada juga yang sekitar 24 jam, ada yang 20 jam, ada yang kurang dari itu, mungkin 16 jam, ada yang cuman 10 jam misalnya, ada yang 36 jam, ada yang 34 jam, ada yang 28 jam, ada yang berapa lagi? 30 jam, ada yang 22 jam, ada yang 38 jam, misalnya. Misal. Nah, ini dari sekian banyak siswa, kita lihat nih. Regress, linear. Oh, di reset ya. Oh, di reset. Prestasi belajar, rata-rata jumlah jam,
belajar per minggu di rumah. Statistik, confidence interval, covarian, R, deskriptif. Udah? Cukup segitu? Oke. Yang ini kita buang dulu ya. Yang ini kita buang dulu. Ini kita cut. Kita cut. Bukan yang itu. Nah, sekarang ini. Ini hasilnya. Kita lihat di statik koefisien. Ini koefisien. Koefisien. Kita taruh saja di Excel biar gampang. Ini contoh yang kedua. 98 dengan 1,98. Berarti positif kan? Y sama dengan ini konstanta ini ditambah 1,938 X. Nah, jadi begitu kan persamaannya? Ini memberikan arti bahwa ya, pertama variabel X atau variabel apa namanya rata-rata. Ini aja kita apa namanya? Nah ini kita salin. Iya, kita copy, kita taruh di sini, kita taruh sini. Rata jumlah jam belajar siswa di rumah, kurung tutup, memberikan respon positif terhadap prestasi siswa kelas 10 di sekolah. Kita gedein. Kelihatan kan masih? Ya, kelihatan, Sat. Kelihatan ya? Oke. Itu tabel pertama. Kita singkat-singkat. Yang penting-pentingnya aja dulu, yang penting-pentingnya. Kemudian yang kedua kita lihat lagi. Sendiri. Tabel summary-nya. Ini kita copy. Adjusted R square-nya 0,78. Nih. Berarti adjusted R langsung kita nyatakan saja. Langsung adjusted R. Itu yang kita pentingkan karena itu koefisien korelasinya sama dengan plus ini. Iya, kita pangkatkan setengah. Setengah. Iya. 0,8531. Apa tuh artinya? Kuat apa lemah? Jadi kuat apa lemah? Sangat kuat, Ustaz. Sangat kuat. Iya, sangat kuat. Sangat kuat. Hubungan yang sangat kuat dengan kekuatan hubungan sebesar 85%. Cariin ya yang lem segala macam, cariin nih. 31%. Jadi hanya sedikit, hanya sekitar berapa? 14,6
69. Dari variabel lain. Iya, dipengaruhi oleh variabel lain. Hanya sebesar 14,69% Dari variabel lain. dipengaruhi variabel lain yang tidak terdefinisikan di data ini. Yang tidak terdefinisikan di data ini. Jadi besar sekali, kuat sekali. Kita lihat lagi, apa benar? FC-nya berapa? 30. 30 FC-nya. Ikan? F hitung. Itu. Batuk. Koniden. F hitungnya berapa? 30. Plus, nih. $30. Ini kita besarkan. Nah, kita bold. Oh, F tabel atau T tabel ya. Kalau T tabel sama dengan kita lihat karena dia sederhana, mana dia? Google. 0,05. Jadi datanya ada berapa? 15 atau berapa? Ada. Berapa? 12. 12. Ya, 12. 1,7823. 1,7823. Oke. 1,7823 cuman. Kok 17? 1,7823. 1,7823. Kok 17 sih? Gitu ya. Sama Ustaz. Nah. Nah, 1,7823. Kita besarkan. Jadi, kondisi ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar. Lebih besar banget. Ya, jadi pakai tanda 2. F tabel. Artinya apa? Variabel X sangat signifikan mempengaruhi variabel Y atau prestasi. Variabel X atau variabel rata-rata jumlah jam belajar siswa di rumah per minggu sangat signifikan mempengaruhi variabel Y atau variabel prestasi akademik siswa di sekolah. Apa yang dilakukan guru kalau udah tahu begini? Oh, ternyata benar. Yang paling dominan mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah belajar, jumlah jam belajar. Guru bisa memberikan treatment kepada siswa dengan cara-cara memberikan les tambahan, PR, atau dengan cara-cara yang lain yang sifatnya mengurangi kegiatan-kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan akademik. Tuh. Sampai di sini bisa diterima? Bisa, Pak. Jadi gitu, begitu guru tahu apa sih sebenarnya yang mempengaruhi siswa? Oh iya, ternyata ini yang mempengaruhi. Itu kalau satu variabel. Nah kalau banyak variabel kan lebih enak lagi, bisa diketahui lagi. Oh ternyata ini. Nanti si guru ini punya treatment lagi. Mensikapi supaya muaranya itu, ujung-ujungnya, bagaimana caranya supaya prestasi belajar siswanya itu
bagus. Nanti secara agregat sekolahnya yang akan jadi bagus. Karena siswa-siswanya unggul semua. Ada proses belajar mengajar di situ yang sangat baik dengan guru-guru yang punya pengalaman di bidang penelitian. Jangan salah, peneliti yang baik jadi pengajar yang baik. Kalau pengajar nggak baik, pasti penelitinya nggak baik. Udah itu aja. Pegang kata-kata saya. Kalau ada dosen yang kurang baik, itu berarti penelitiannya nggak baik. Ustadz, mohon maaf, Ustadz. Ya. Untuk sesi terakhir ya, boleh nggak Ustadz maksudnya diterangin gitu menu-menu yang ada di yang SPSSI ini apa aja sih gitu maksudnya. Kita kan udah belajar ini Ustadz, yang awal pertama. Kita kan awam nih dari BC. Iya, semuanya itu fungsinya untuk apa Ustadz gitu, biar kita tahu gitu maksudnya. Oh, ya kita yang variable view itu mendefinisikan variabel dari persoalan yang mau kita selesaikan. Itu intinya intinya. Kita definisikan dari variabel yang akan kita selesaikan. Kita tadi metodenya persoalannya itu kan, persoalan tadi prestasi belajar dengan rata-rata jumlah prestasi belajar dengan rata-rata jumlah jam belajar. Oh, berarti itu metodenya metode kausalitas. Kalau metode kausalitas itu pasti regresi korelasi. Karena regresi korelasi adalah melihat derajat hubungan dan kekuatan hubungan yang mempengaruhi antara variabel dependen dengan variabel independen. Itu dia. Dari situ. Nah, yang tombol-tombol yang dipilih itu. Nah, kalau tombol-tombol sebenarnya sih ini yang utama sebenarnya. Kalau yang tambahan misalnya sih saya tambahkan. Oh, ini ada tambahan misalnya. Kasih dah ini nama siswa gitu misalnya. Nama siswa. Tapi di situ kalau nama siswa berarti mau ditulis nama dong. Bukan numerik berarti. Oh, berarti di sini string. String. Karakternya berapa karakter? Yang namanya karakter nama berapa sih? Sekitar 14 kali ya. 14 gitu. Nah, sini. Sini tulis nama siswa. Nama siswa. Nah, setelah nama mungkin NIP kalau punya apa namanya? NIS ya. NISN. NIS ya. NIS, nomor induk siswa ya. NIS. Kalau NIS Numerik. boleh numerik. Kalau dia 0, depannya 0 nggak boleh pakai numerik, harus string. Tapi kalau dia angka nggak apa-apa. String apa namanya numerik. Ini tergantung. Kalau NIS. Nah, apa namanya? Fungsinya adalah mau kita olah apa enggak, gitu aja. Mau kita olah apa enggak. Gitu. Ini apa nih? Nomor induk siswa. Nomor induk siswa. Nah, kalau mau lengkap naruhnya di sini. Ini taruhlah ordinal gitu. Kalau kita ke data view, sini tulis nama. Nah, baru bisa ditulis nih misalnya by Dowi gitu misalnya. Nah, tuh bisa. NIS-nya berapa misalnya? 23, 14, 5, 67. Itu misalnya. Oh, karena ada desimal ya. Oh, nggak boleh desimal. NIS. Nah, lupa di sini dikosongkan saja. Kosong. Yang kedua siapa misalnya Rulinere gitu misalnya. Tapi kalau misalnya nanti di sini jadi variable view-nya bukan string, nggak mau dia ditulis nama. Di sini misalnya 23, 14, 5, 6, 8. Gitu.
Cuman gitu-gitu aja. Enggak. Nah, yang di apa namanya ini sebenarnya nggak mempengaruhi untuk measure. Measure itu kan kita ada scale, ada ordinal, ada nominal. Nih, sebenarnya sih nggak terlalu banyak mempengaruhi sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau memperdalam tentang ilmu apa namanya statistik dan multivariat, itu dikenal ada yang namanya besaran itu sini new blank. Besaran besaran data dikenal ada yang disebut dengan satu scale atau skala. Nah, besaran ini itu sebenarnya besaran yang bersifat deterministik atau bisa diukur, bisa ditera. Misalnya, contoh tinggi badan, volume ruangan, apalagi berat badan, apalagi penghasilan, apalagi jarak tempuh. Banyak nih, pokoknya yang bisa diukur aja. Jarak tempuh, kecepatan, yang terukur semua. Ada besarannya. Apa senti, apa kilo, apa meter. Yang kedua itu hampir sama dengan scale, tapi kalau di SPSS itu digabung. Kalau di ilmu multivariatnya dipisah, rasio misalnya luas ruangan A lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil dari ruang B. Ruang A misalnya 30, ruang B-nya 40 meter persegi. Nah, itu dia. Hampir sama dia. Yang ketiga itu nominal. Nominal kan? Coba lihat. Tuh. Oh, ordinal. Measure ada scale, ada ordinal, ada nominal. Berarti sini ordinal dulu. Ordinal itu apa? Ordinal adalah besaran. Besaran data kualitatif, besaran data kualitatif yang ditransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif atau dikenal dengan proses kuantifikasi.
kuantifikasi. Misalnya apa misalnya? Misalnya rasa apa? Rasa roti tawar. Nah, rasa roti tawar. Dilihat dinilai dari tingkat keasinannya. Nggak tawar-tawar amat kan. 1 itu sangat tidak asin. 2 sedikit sekali asin atau asinnya sedikit. 3 cukup asin. 4 asin. 5 sangat asin. Gradasi ini, gradasi 1 sampai 5. Gradasi 1 sampai 5 itu dikenal dengan skala Likert. Nah, ini yang disebut dengan proses-proses kuantifikasi. Kalau misalnya kita lihat orang bikin sesuatu, kemudian menilai, nah ini dia salah satunya. Bisa sangat ini macam-macam ya. Yang penting ada gradasi proses kualitatif menjadi proses kuantitatif. Yang dinilai adalah nomornya, angkanya nantinya. Setelah kita minta jajak pendapat atau kuesioner dari responden. Itu apa tuh? Ordinal. Itu yang ordinal. Baru yang keempat adalah nominal. Nominal ini adalah besaran yang hanya